Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ardiansyah dari tim 4 Teknik Sipil kelas 2024B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal pembahasan integral dan juga hitungan kelas matematika terapan. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan pembahasan soal materi materi turunan dan juga integral. Nah, di sini saya akan pecah dulu menjadi beberapa bagian. Dan kita akan memulai dengan eh, menjelaskan definisi turunan dan juga integralnya. Nah, untuk turunan sendiri yaitu secara matematis, turunan adalah ukuran seberapa cepat nilai suatu fungsi berubah ketika nilai variabelnya berubah sedikit. Nah, ini ibaratnya, bayangkan kamu sedang mengendarai sepeda di jalan yang berkelok-kelok. Kecepatanmu saat mengendarai sepeda tidak selalu konstan, bisa jadi kadang cepat, kadang lambat, atau bahkan bisa jadi berhenti sejenak. Nah, turunan itu seperti itu, teman-teman. Turunan itu adalah cara kita mengukur seberapa cepat kecepatanmu berubah pada setiap titik di jalan, atau cara mengukur seberapa nilai berubah pada setiap titik di satu garis. Kemudian ada yang namanya integral. Nah, secara sederhananya, integral adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari sebuah turunan. Jadi jika tadi turunan menunjukkan laju perubahan suatu fungsi, maka integral sendiri menunjukkan akumulasi atau penjumlahan dari perubahan-perubahan tersebut. Dan secara kita ketahui, integral itu mempunyai suatu batas, yaitu batas pintu masuk dan juga batas pintu keluar. Jadi bayangkan integral itu sebuah perjalanan. Bagian batas-batas integral itu seperti pintu masuk dan pintu keluar dari perjalanan kita. Jadi mereka menentukan titik awal dan titik akhir dari perhitungan kita, atau sebuah integral itu pasti mempunyai batas awal dan juga batas akhir. Itu yang kita sebut dengan integral tertentu. Tapi jika tidak mempunyai batas awal dan batas akhir, itu bisa kita sebut dengan integral tak tentu. Baik. Nah, sudah sampai kita pada materi soal dan juga pembahasannya. Untuk yang soal pertama, yaitu sebuah lereng tanah memiliki profil ketinggian yang dinyatakan dengan fungsi H daripada X sama dengan 3X kuadrat min 5X plus 10, di mana HX adalah ketinggian lereng dalam satuan meter dan pada jarak horizontal X dalam satuan meter. Untuk soal yang pertama, kita suruh menentukan kemiringan lereng pada jarak X sama dengan 2 dan nilai X di mana kemiringan lereng tersebut adalah 0. Dan untuk soal yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kemiringan lereng pada jarak X2. Nah, di sini untuk menentukan kemiringan lerengnya pada jarak X sama dengan titik-titik, kita bisa memakai eh, fungsi Hx, yaitu yang tadi 3x kuadrat min 5x plus 10. Dan cara menyelesaikannya, kita bisa memakai sebuah operasi turunan, yaitu H turunan daripada X sama dengan 3 kali 2. Kan fungsi turunan itu 3x kuadrat, ya 3x pangkat berapa. Nah, untuk nilai pangkatnya itu dipindahkan ke awal. Jadi untuk angka kan ini 3x kuadrat ya, pangkat 2. Jadi duanya itu bisa kita kalikan ke 3. Dan yang tadi untuk yang bilangan pangkatnya itu eksponen atau bilangan pangkatnya yang 2 itu bisa kurangi dengan 1. Jadi 3 dikali 2 x kuadrat 2 dikurangi kuadrat 1 sama dengan 5 x kuadrat 1 dikurangi kuadrat 1. Jadi setiap ada variabelnya itu pasti dikurangi eksponennya. Jadi, dan untuk angka 10-nya itu
itu dihilangkan. Kemudian akan menjadi H turunan X sama dengan 6X min 5. Dan untuk mencari kemiringan pada X sama dengan 2, kita substitusikan X sama dengan 2 ke dalam H turunan X. Yaitu H turunan, X-nya kita ganti dengan 2. H turunan 2 sama dengan 6 kali 2 dikurangi 5. Jadi sama dengan 7. Jadi kesimpulannya, kemiringan lereng pada jarak 2 meter adalah 7. Artinya, setiap bertambah 1 meter ke arah horizontal, ketinggian lereng akan bertambah 7 meter. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu nilai X di mana kemiringan lereng adalah 0. Nah, di sini kita sama memakai suatu operasi turunan. Yaitu untuk mencari nilai X di mana kemiringan adalah 0, kita samakan dengan A turunan X sama dengan 0. A turunan X sama dengan, nah ini kan memakai yang tadi hasilnya turunan tadi. Hasil fungsi dari hx sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 10. Kan jika kita jadikan turunan, h turunan x sama dengan 6x min 5 sama dengan 0. Karena untuk mencari kemiringan 0. Nah, ini kita jadikan 6x sama dengan 5. Lalu kita sendirikan X-nya. Jadi kita pindah ruaskan 6 ke pembagian 5. Jadi 5 X sama dengan 5 per 6. Nah, kita bisa temukan hasilnya, yaitu jadi kemiringan lereng adalah 0 saat X sama dengan 5 per 6 meter. Jadi artinya pada titik ini lereng mencapai titik puncak atau titik lembah. Nah, soal yang kedua. Kalau mobil bergerak dengan kecepatan yang dinyatakan sebagai fungsi waktu A terhadap T sama dengan 6T min 4. Di mana AT, nah simbol percepatan kan juga namanya A. Jadi, di mana percepatan T adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat dan T adalah waktu dalam detik, yaitu dalam second. Pada saat T sama dengan 0, kecepatan awal mobil adalah 5 m per s. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari yang pertama, tentukan fungsi kecepatan VT mobil sebagai fungsi waktu. Dan yang kedua, kita dicari jika mobil bergerak mulai dari posisi awal, posisi dengan jarak S 0, ya, awal sama dengan 0, tentukan posisi mobil ST sebagai fungsi waktu. Lalu yang ketiga, hitung kecepatan mobil pada waktu T sama dengan 4 detik. Dan yang terakhir, kita suruh tentukan posisi mobil pada T sama dengan 4 detik. Baik, di sini kita cari untuk yang diketahui dulu. Yaitu yang diketahui yang pertama percepatan mobil sebagai fungsi waktu, yaitu A T sama dengan 6T min 4 meter per second kuadrat. Lalu yang kedua, kita mengetahui kecepatan awal mobil ketika T sama dengan 0, yaitu V0 sama dengan 5 meter per second. Lalu posisi awal mobil ketika T sama dengan 0, yaitu S sama dengan 0 juga, karena posisi awalnya pasti 0. Ini sama dengan 0 meter. Nah, sekarang kita bisa menyelesaikan soal yang pertama, yaitu tentukan fungsi kecepatan VT mobil sebagai fungsi waktu. Nah, di sini kecepatan adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi untuk mencari kecepatan kita perlu mengintegralkan percepatan. Seperti yang kita ketahui dari awal, yaitu integral adalah lawan dari sebuah turunan. Jadi kita perlu mengintegralkan percepatan. Itu caranya VT sama dengan integral AT dt sama dengan integral dari 6T min 4 ct. Nah, VT sama dengan kita mulai memasuki integral. Jadi 6 dikali T kuadrat bagi 2. Nah, rumus integral itu di setiap pembagian penyebutnya itu pasti kita kurangi
dengan angka pangkat kuadratnya. Jadi 6 dikali T kuadrat ini pasti kan namanya kuadrat pangkat 2. Jadi kita bagi dengan 2 juga. Lalu dikurangi 4 kali T plus C. Nah, didapatkan hasil akhir yaitu VT sama dengan 3T kuadrat min 4T plus C. Lalu untuk mencari nilai C, kita gunakan kondisi awal P0 sama dengan 5. Yaitu 5 sama dengan 3 dikali 0 kuadrat min 4 kali 0 plus C. Nah, kenapa 0? Karena kita mencari kondisi awalnya. Itu P sama dengan P sama dengan huruf T. Maaf. Jadi berarti C-nya itu sama dengan 5. Karena 3 dikali 0 kuadrat pasti 0. Dikurangi 4 kali 0 juga 0. Jadi hasilnya 0. Jadi C sama dengan 5. Jadi fungsi kecepatannya adalah VT sama dengan 3T kuadrat min 4T plus 5 meter per second. Baik, untuk soal yang kedua yaitu jika mobil bergerak mulai dari posisi awal S0 sama dengan 0, tentukan posisi mobil ST sebagai fungsi waktu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi caranya kita memakai ya rumus integral juga, yaitu ST sama dengan integral P terhadap T, dt sama dengan integral. Nah, ini kita masukkan hasil dari fungsi waktu tadi, di mana integral 3 T kuadrat min 4T plus 5 dt. Lalu sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 2 T kuadrat plus 5T ditambah D. Nah, kenapa ada D? Jadi, D adalah konstanta integrasi. Di dalam soal gerak, konstanta integrasi ini seringkali mewakili posisi awal benda. Artinya, pada saat waktu T sama dengan 0, posisi benda adalah D. Jadi, untuk mencari nilai D, kita gunakan kondisi awal S0 sama dengan 0. Di jarak 0 sama dengan posisi awal benda yaitu 0. Di 0 sama dengan kita memakai hasil dari yang fungsi posisi mobil tadi. Yang T pangkat 3 min 2T kuadrat plus 5T plus D. Di 0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 0 kuadrat plus 5 dikali 0 ditambah D. Kemudian setelah kita hitung, ya diketahui D ini sama dengan 0. Jadi fungsi posisinya adalah ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi 2T kuadrat plus 5T sama dengan maaf, ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi 2T kuadrat plus 5T meter. Ini fungsi posisi sebuah mobil tadi. Lalu soal yang nomor 3. Itu hitung kecepatan mobil pada waktu T sama dengan 4 detik. Nah, kita tinggal substitusikan T sama dengan 4 ke dalam kesamaan kecepatan. Tadi yang VT sama dengan 3T kuadrat min 4T plus C. Nah, kita tinggal masukkan saja ya nilai T sama dengan 4 ini ke dalam V di V 4 sama dengan 3 kali 4 kuadrat min 4 kali 4 plus 5. Karena C tadi sama dengan 5. Jadi untuk hasilnya adalah 48 kurangi 16 plus 5 sama dengan 37 meter per second. Nah, jadi kecepatan mobil pada waktu T sama dengan 4 detik adalah 37 meter per second. Nah, ini untuk soal yang terakhir. Itu tentukan posisi mobil pada T sama dengan 4 detik. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita tinggal substitusikan lagi juga T sama dengan 4 ke dalam persamaan posisi. Nah, itu seperti tadi
ST sama dengan T pangkat 3 min 2T kuadrat plus 5T meter. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai, maaf, jadi tinggal kita masukkan saja nilai T sama dengan 4 jadi ke dalam persamaan eh, persamaan posisi, yaitu S4 sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 2 kali 4 kuadrat plus 5 dikali T-nya tadi kan 4 jadi 5 kali 4. Jadi sama dengan 4 pangkat 3 itu 64. 2 kali 4 kuadrat. 4 kuadratnya kan 16. Jadi 16 kali 2 sama dengan min 32. Plus 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 64 dikurangi 32 plus 20 sama dengan 52 meter. Jadi posisi mobil pada waktu T sama dengan 4 detik adalah 52 meter dari posisi awalnya. Baik, karena kita sudah menyelesaikan dua soal integral dan juga turunan tadi. Sekarang saya akan ada soal penalaran, satu soal penalaran, yaitu sebuah partikel bergerak sepanjang garis lurus dengan persamaan posisi ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi 6 T kuadrat ditambah 9 T meter setelah T detik. Jadi T ini menggambarkan suatu waktu, yaitu dengan satuan detik. Dan untuk soalnya kita disuruh mencari yang pertama, tentukan persamaan kecepatan dan percepatan partikel. Lalu, itu soal yang kedua, pada saat-saat tertentu, partikel juga akan berhenti. Jadi, tentukan saat-saat berapa partikel akan berhenti. Yang pertama, tentukan persamaan kecepatan dan percepatan partikel, yaitu dengan cara persamaan kecepatan dan percepatan. Kecepatan yaitu kita pakai yang tadi, yang ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi 6T kuadrat plus 9T. Nah, kemudian kita menunjukkan kecepatan, yaitu VT sama dengan S turunan dari T sama dengan 3T kuadrat min 12T plus 9 meter per second. Kemudian percepatan sendiri, yaitu AT sama dengan V turunan pertama T. Jadi percepatan itu turunan kedua dari kecepatan. Jadi V turunan pertama T sama dengan S turunan kedua dari T sama dengan 6T min 12 meter per second. Baik, soalnya. Lalu untuk yang soal kedua, pada saat-saat tertentu partikel akan berhenti dan bukan saat-saat partikel ketika berhenti. Nah, seperti ini kita harus mengetahui kalau partikel berhenti itu pasti kecepatannya nol. Jadi kita cari nilai T yang membuat kecepatannya sama dengan nol. Jadi kita pakai rumus yang persamaan kecepatan tadi yang 3T kuadrat min 12T plus 9 sama dengan nol. Nah ini kita bisa faktorisasikan. Masih ingat kan materi faktorisasi? Yaitu mencari faktor-faktor dari sebuah fungsi, di mana 3T kuadrat min 12T plus 9 sama dengan nol. Ini faktornya adalah T min 1 dan juga T min 3 sama dengan nol. Jadi, partikel ini akan berhenti pada saat waktu 1 detik dan juga T sama dengan 3 detik. Jadi untuk itu saja soal yang saya berikan untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.